Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat TLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sejuk merasakan bagaimana udara di pagi hari ini, yang mana kita pun baru menyelesaikan sahur kita. Ini awal mula kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yakni awal mula ketika kita awal mula puasa sehabis sahur, kemudian ada azan subuh yang berkumandang, dan disinilah kita mulai menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, menahan kesabaran dan lain-lainnya. Di ba'da subuh ini insya Allah kita akan melanjutkan kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan dalam bab ini sebelumnya di hari kemarin saya bahas tentang kejadian-kejadian penting sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi. Ada tentang ditemukannya atau penggalian sumur Zam-Zam. Nah, yang kedua ini saya ingin bahas khusus dengan episode khusus tentang bagaimana kisah pasukan bergajah. Jadi kisah ini memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita pun sama-sama tahu tentang bagaimana firman ini. Tertera di dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Warsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di dalam surah Al-Fil ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, apakah kamu gak pernah memperhatikan bagaimana Allah telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari toiron ababil, batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Kemudian lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Rasulullah SAW juga mendapati isyarat bahwa dahulu pernah ada kejadian fenomenal sebagaimana dinyatakan beberapa hadis-hadis sahih yang mulia. Di antaranya adalah hadis yang menyatakan pada masa Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau keluar menuju kota Mekah. Tatkala beliau sampai di Saniyah, tempat di mana dahulu tentara bergajah hancur, terus tiba-tiba hewan tunggangan yang dinaiki beliau menderum atau berlutut. Ya, posisinya lagi jalan, tiba-tiba berlutut. Orang-orang pun berusaha mengusahnya, hush, hush, hush. Lebih kurang begitu. Namun kuda tersebut malah semakin enggan berdiri. Lalu berkata Al-Qaswah, tidak mau berdiri. Nabi kemudian berkata, Al-Qaswah bukannya tidak mau berdiri dan ini tidak seperti biasanya. Tapi karena memang penahan tentara bergajah, maksudnya adalah Allah telah menahan Al-Qaswah. Al-Qaswah ini adalah kuda Nabi Muhammad SAW ketika digusah, maksudnya suruh berdiri. Tapi memang Al-Qaswah nggak mau berdiri saat itu. Yang menahan adalah Allah, yang ingin mengisahkan atau mengingatkan tentang bagaimana kisah pasukan bergajah yang hancur di Saniyah. Nah, dalam Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hatim dijelaskan sebagai berikut. Ketika itu ada seorang raja Yaman yang bisa menundukkan seekor gajah. Ya, ada seorang raja Yaman yang dia mampu atau bisa menundukkan seekor gajah. Raja Yaman yang berasal dari Habasyah atau Ethiopia bernama Abraha. Dia masih keturun dari Bani Kanisah. Ya. Di sana tuh salah satu kota di Yaman. Yang memberi nama Abraha adalah Al-Qulais. Bahkan Abraha berniat untuk memindahkan ritual haji yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu di Yaman
ya, ke Yaman. Oleh karena itu, jadi Abraha ini karena melihat banyak aktivitas ibadah haji di Mekah, dia ini berusaha untuk memindahkannya ke Yaman. Oleh seorang Raja Himyar bernama Dzunafar. Ia berusaha untuk menyerang Abraha namun gagal. Dan Abraha pun berhasil menangkap Raja Himyar tersebut. Jadi ketika Abraha bermaksud membunuh Dzunafar, Dzunafar pun berkata, maka dia berkata kepada Raja Abraha, "Wahai Raja, janganlah Paduka membunuhku." Ya, Dzunafar ketika ini dibunuh oleh Abraha, kemudian jangan kau membunuhku. Jangan kau membunuh, jika Paduka membiarkan aku tetap hidup, maka itu lebih baik daripada membunuhku. Kemudian Abraha membiarkan Dzunafar hidup dan percaya pada kata-katanya. Setelah itu, ketika Abraha bersama pasukannya dan pergi meneruskan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah, lalu Abraha kemudian membiarkan Dzunafar hidup dan percaya pada kata-katanya. Setelah itu, Abraha bersama pasukannya pergi meneruskan perjalanannya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi memang udah niat banget nih Abraha bersama pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Lalu ketika sampai di negeri Qas'am, keluarlah An-Nufail bin Habib Al-Qas'ami dan beberapa orang dari kabilah Yaman. Mereka berusaha menyerang Abraha berikut tentaranya. Namun Abraha mampu mengalahkan An-Nufail dan pasukannya. Lalu An-Nufail berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya aku tahu mengenai tanah Arab, maka janganlah engkau membunuhku. Aku ulurkan kedua tanganku bersama para pengikutku dan kami akan tunduk di bawah kekuasaanmu." Jadi gambarannya adalah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, kemudian bertemu dengan pasukannya Dzunafar, salah satu pimpinan raja, dia salah satu raja Himyar. Nah kemudian raja itu kalah, Dzunafar ini kalah, pimpinan Raja Himyar atau Raja Himyar. Kemudian dia bilang, "Jangan bunuhku, kau akan lebih baik ketika membiarkanku hidup." Kemudian lanjut Abraha menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketemu lagi An-Nufail. Dan Nufail akhirnya kalah pun dia juga meminta untuk tidak dibunuh. Nah akhirnya Abraha pun membiarkan An-Nufail hidup dan bergabung bersama Abraha untuk menunjukkan jalan menuju tempat di mana Ka'bah berada. Nah tatkala rombongan Abraha sampai di Taif, Taif ini jaraknya 60 kilo dari Mekah. Ya, kalau jalan kaki itu lebih jalan dengan kendaraan lebih arah 3 hari ya, 3 hari perjalanan. Nah, ketika Abraha sampai di Taif, ada Mas'ud bin Mu'attab bersama para pembesar penduduk Saqif. Penduduk Saqif ini adalah yang ada di kota Taif. Keluar untuk menemui Abraha sembari berkata, "Wahai sang raja, kami adalah budakmu dan kami mengakui kehebatanmu. Kami gak akan menghalangi keinginanmu untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Oleh karena itu kami berniat mengutus seorang yang akan menunjukkan jalanmu ke sana." Lalu mereka mengutus salah seorang penunjuk jalan bernama Abu Rigal. Abu Rigal ini kemudian dia pergi bersama rombongan Abraha. Sampai akhirnya ketika mereka sampai di Mughammas, ya, Abu Rigal tiba-tiba mati dan akhirnya dikubur di situ. Subhanallah, mati kafir. Memang mereka ini orang-orang kafir, tapi mati hina dalam rangka menuju Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, mati di Mughammas. Nah, Abu Rigal tiba-tiba mati dan akhirnya dikubur di sana. Kuburan inilah yang kemudian hari dilempari batu oleh orang-orang yang melintasinya. Jadi kalau lihat mereka melewati Al-Mughammas, mereka tuh melempari batu. Karena ingat bagaimana Abu Rigal yang mati di tempat itu yang dikubur di sana. Nah, Abraha kemudian mengutuslah salah seorang penduduk Mughammas yang bernama Al-Aswad bin Maksud. Dengan menaiki seekor kuda, Al-Aswad pun berangkat menuju kota Mekah. Kedatangan Al-Aswad disambut oleh penduduk Mekah. Mereka kemudian bernegosiasi hingga akhirnya Abdul Muthalib harus kehilangan 200 onta miliknya yang berada di daerah Arik. Kemudian Abraha kembali mengutus Hunatah
Al-Himyari ke Mekah. Abraha berpesan kepadanya, tanyakan pada penduduk Mekah, siapakah orang yang dianggap terhormat oleh penduduk Mekah, dan sampaikan padanya jika kedatanganku ke Mekah bukan untuk berperang. Aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Abraha dengan bangganya mengatakan, sampaikan siapa orang yang paling terhormat di Mekah. Aku bukan menyerang penduduk Mekah, tapi aku datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini luar biasa ini. Rencana yang sangat buruk, rencana yang sangat keji dalam upayanya menghancurkan Ka'bah. Nah, lanjut, Hunato pun pergi sehingga manakala sampai di Mekah, dia bertemu dengan Abdul Muthalib bin Hashim. Siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, sesungguhnya sang raja kedatangannya ke Mekah bukan untuk berperang, kecuali jika kalian semua memeranginya. Dia datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah agar kalian berpaling darinya. Nih, jawaban Abdul Muthalib mengatakan, kami nggak akan berperang dengan Abraha. Kami akan membiarkan dia melakukan apapun terhadap Ka'bah. Urusan dia dengan Ka'bah. Kami pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi jawaban Abdul Muthalib, biarin aja. Kami serahkan dan kami pasrahkan semuanya kepada Allah. Sungguh demi Allah, kami nggak memiliki daya untuk mencegahnya. Kalau begitu, ikutlah bersama kami untuk bertemu dengan Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib pergi bersama Hunatah, sehingga sampai Abdul Muthalib di perkemahan Abraha dan pasukannya. Ternyata Dzunafar yang tadi Raja Himyar yang dia mau dibunuh sama Abraha, kemudian dia kalah dan dia pesan supaya jangan dibunuh. Ternyata Dzunafar yang dari awal setia menemani Abraha adalah teman dekat Abdul Muthalib. Menarik ya. Ketika Abdul Muthalib diajak sama Hunatah menuju atau bertemu dengan Abraha, ketemu sama Dzunafar yang memang ini adalah teman dekat Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Dzunafar dan berkata padanya, wahai Dzunafar, apakah kamu memiliki kekayaan yang bisa kamu berikan kepada kami? Dzunafar menjawab, tidaklah mungkin seorang yang tertawan memiliki kekayaan. Jadi posisi Dzunafar ini seorang raja Himyar yang ketika berperang dengan Abraha kalah, akhirnya dia bukan lagi raja, tapi seorang yang tertawan. Ya, karena dia pesan jangan dibunuh. Akhirnya dia ikut bersama Abraha menjadi pasukannya Abraha. Karena posisi tertawan, dia nggak punya kekayaan apa-apa. Terbayang ya sampai sini ya. Oke. Bahkan kami sendiri tidak merasa aman dari kematian. Jadi posisi Dzunafar memang dak dikduk der. Khawatir, awas. Kan namanya seorang tawanan, ya dia nggak yakin dirinya aman atau selamat ya, karena dia khawatir akan kematian. Akan tetapi aku akan ngirim kamu ke Unais, pengurus ternak gajah. Aku akan memerintahkan padanya agar menemui sang raja, dan kemudian sang raja memberikan sesuatu yang berharga untuk kamu. Dia bisa membesarkan hatimu dan memberimu kedudukan tingginya di sisinya. Kemudian Dzunafar mengirim Abdul Muthalib untuk bertemu dengan Unais. Ya, berkatalah Dzunafar kepada Unais, sesungguhnya ini adalah pemimpin suku Quraisy, pemilik mata air Mekah. Siapa pemilik mata air Mekah? Abdul Muthalib. Yang kita awal cerita, dia yang awal mula menemukan sumur Zam-Zam. Yang dengannya dia memberikan minuman kepada manusia di bumi dan binatang-binatang liar di pegunungan. Raja Abraha juga telah merampas onta miliknya dengan jumlah 200 onta. Jika kamu mau dapat mengambil manfaat darinya, ambillah manfaat darinya. Dia adalah teman dekatku. Jadi pesan dari sebuah Dzunafar karena teman dekatnya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib ditemukan dengan Unais. Yang Dzunafar menyambungkan hubungan ini kepada Unais. Yang Unais juga dipesan bahwasanya Abdul Muthalib adalah pemilik dari Zam-Zam. Ya, pemilik mata air Makkah yakni Zam-Zam. Tak lama kemudian Unais menemui Abraha dan berkata, wahai sang raja, ini adalah pemimpin Quraisy dan pemilik mata air Mekah. Jadi awalnya Abraha nggak kenal sosok Abdul Muthalib siapa dia. Tapi
Akhirnya ada beberapa pihak yang mengatakan sampai Dzunafar yang berusaha menemukan Abdul Muthalib dengan Unais, yang sampai akhirnya Unais juga menyampaikan ini kepada Abraha. Hai Abraha, nih Abdul Muthalib bukan orang sembarangan. Dia ini dia pemimpin kafir Quraisy, dia pemilik tanah air, dia pemilik mata air Mekah atau Zam-Zam, ya. Yang dengannya dia memberikan minuman kepada manusia di bumi dan binatang-binatang liar di pegunungan. Dia meminta izin padamu, berharap kamu akan mengizinkannya. Dia adalah Abdul Muthalib, seorang laki-laki yang terhormat dan besar, sangat gagah. Tatkala Abraha melihatnya, dia hormat dan memuliakannya. Abraha nggak mau duduk di atas kursi kebesarannya, sementara Abdul Muthalib duduk di bawahnya. Lalu Abraha pun turun dan duduk di atas tikar bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berkata padanya, wahai sang raja, engkau telah mengambil harta bendaku yang banyak, karena itu aku memohon agar engkau mengembalikannya lagi kepadaku. Abraha kemudian berkata pada Abdul Muthalib, sungguh aku kagum padamu saat aku melihatmu, namun sungguh aku berpaling darimu. Abdul Muthalib menjawab, mengapa demikian? Abraha menjawab, aku datang untuk mengambil Ka'bah dan ia adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Ia adalah benteng dan kekuatan kalian. Lalu aku berniat untuk menghancurkannya. Tapi kamu malah membicarakan perihal 200 untamu. Abdul Muthalib berkata, aku adalah pemilik unta-unta ini. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan menjaga. Kebayang nggak? Abraha cukup tercengang dengan sikap Abdul Muthalib yang diketahui sebagai pemilik dari mata air Mekah, yakni Zam-Zam, pemimpin kafir Quraisy saat itu. Ketika Unais menyampaikan kepada Abraha, dia ini pimpinan kafir Quraisy, dia ini pemilik mata air di Mekah, yakni sumur Zam-Zam. Bahkan Dzunafar juga bercerita tentang bagaimana Abdul Muthalib. Tapi yang menjadi tercengangnya Abraha ketika bertemu dengan Abdul Muthalib, bahwasanya Abdul Muthalib justru meminta dikembalikan 200 untanya. Ini membuat tercengang. Kalau bahasa kasarnya, Abraham mungkin bilang gini, gila, gue datang ke sini mau menghancurkan Ka'bah, tapi Abdul Muthalib datang bukan justru membela Ka'bah, dia malah minta dikembaliin 200 untanya. Sampai Abdul Muthalib mengatakan, aku adalah pemilik unta itu yang 200, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Siapa pemilik Ka'bah? Siapa yang akan menjaga Ka'bah? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebuah nada sombong Abraha sambil menjawab begini. Tidak ada yang bisa mencegah keinginanku. Kemudian Abdul Muthalib berkata, silakan, itu urusanmu dengan pemilik Ka'bah. Sombongnya Abraha menganggap dirinya mampu. Tidak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah. Silahkan, kata Abdul Muthalib, silahkan. Tinggal urusanmu dengan sang pemilik Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abraham memerintahkan bawahannya, pasukannya mengembalikan 200 onta milik Abdul Muthalib. Kemudian setelah Abdul Muthalib mendapatkan kembali onta miliknya, maka ia pergi dan ia mengabarkan kepada penduduk Quraisy dan menyarankan agar mereka mengungsi ke daerah perbukitan. Abraha yang kala itu sudah berada di Mughammas, segera menyiapkan bala tentaranya untuk memasuki kota Mekah. Ya, ini kalau ada sebuah ilustrasi gambar, Abdul Muthalib sudah memerintahkan semua penduduk Quraisy, semuanya silakan hijrah, silakan pindah ke tempat berbukit-bukit, karena akan ada pasukan Abraha dengan bala tentaranya yang begitu kuat. Mereka akan datang ke Mekah, mereka akan menghancurkan Ka'bah. Lebih kurang begitulah kondisi gambarannya. Nah, kemudian Abraha yang kala itu sudah ada di Mughammas segera menyiapkan bala tentaranya untuk memasuki kota Mekah. Dia mendekati seekor gajah yang akan menjadi kendaraannya. Ia membawa segala sesuatu yang dibutuhkan. Dengan angkuh dia pun berdiri di atas gajah, tapi manakala dia menggerakkan gajahnya, tiba-tiba gajahnya tersebut mau beranjak seakan-akan kakinya terikat dan mendurung. Para ajudan Abraham mencoba memukul kepala gajah tersebut dengan beliung, tapi tetap nggak mau bergerak. Kebayang nggak? Saya coba gambarkan gini. Ketika Abraham bersama pasukan bala tentaranya, yang dengan angkuhnya dia nggak akan bisa terkalahkan. Kemudian Abraham
sudah siap dengan kekuatan, dengan senjatanya, dan dia sudah naik di atas gajah, duduk di atas gajah dengan bangganya. Tapi ketika dia jalan dengan gajah itu, gajah justru menderum. Menderum tuh kayak dia berlutut, kakinya ke bawah. Dia nggak mau bergerak. Sampai dihajar kepala gajahnya, ayo jalan. Tapi gajah nggak mau jalan. Gajah tetap berdiam diri. Ini kuasa Allah. Abraha dengan sombongnya mampu mengendalikan seekor gajah. Tapi gajah itu milik siapa? Milik Allah. Ka'bah milik siapa? Milik Allah. Allah sang penjaga dari Ka'bah tersebut. Akhirnya tetap nggak bergerak gajah itu. Mencoba memasukkan kayu di bawah lekuknya. Tapi tetap gajah itu nggak berkutik. Anehnya ketika gajah tersebut diarahkan ke Yaman, baru ia mau beranjak. Nah, gambarannya gini. Ini Mughammas. Ini Mughammas yang saat itu ada untuk ke arah Mekah. Ini ke arah Mekah. Udah berjalan lurus ke arah Mekah supaya gajah ini sampai ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi di saat itu gajahnya duduk. Lututnya nggak bisa berdiri, nggak mau bergerak, dipaksa dihajar kepalanya tetap nggak mau bergerak. Tapi menariknya adalah yang unik di dalam kejadian ini, ketika gajah diputer balik, berbalik arah Yaman, justru gajah mau berdiri dan mau bergerak. Ini luar biasa. Kenapa? Kuasa Allah, lagi-lagi kuasa Allah. Nah, mereka kembali berusaha membelokkan ke Mekah, tapi gajah tetap berhenti dan gak mau berjalan. Gak lama kemudian dari alah laut tiba-tiba datang burung-burung, dan setiap ekor burung membawa 3 batu, 2 batu di kakinya dan 1 batu lagi di paruhnya. Laksana membawa kacang dan adas. Burung-burung tersebut bertebangan di langit menuju Abraha dan bala tentaranya. Batu-batu yang dibawa burung tersebut dihujamkan ke bawah, manakala ia melintas di kepala Abraha dan bala tentaranya, siapapun yang kena batu itu pasti hancur dan binasa. Kebayangkan bagaimana kondisinya? Saya singgung lagi, saya ulang lagi. Ketika Abraha dengan bangganya sudah ingin sampai di kota Mekah, posisinya ada di Mughammas. Ketika sudah ada di Mughammas, kemudian gajahnya nggak mau bergerak, dia justru berlutut, ya, dipaksa supaya bergerak, nggak bergerak. Akhirnya ketika gajahnya diputar balik menuju arah Yaman, gajahnya mau berdiri dan bergerak. Akhirnya Abraha balikin lagi gajahnya. Akhirnya setelah diarahkan ke Mekah, gajahnya kembali berlutut dan dia nggak mau bergerak. Dan disinilah Allah kirimkan burung yang kita tahu burung ababil, di mana burung ini membawa 3 batu, 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Siapapun yang terkena batu itu pasti hancur dan binasa. Ini merupakan kisah yang terjadi ketika Rasulullah SAW sebelum lahirnya. Ini ada kejadian penting di mana sebelum lahir Rasulullah SAW ada kisah tentang pasukan bergajah. Akhirnya banyak yang pulang ke Yaman dan menderita sakit teramat parah. Abraha nggak ubahnya seperti tengkorak burung dan akhirnya Abraha pun mati. Semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdul Muthalib membawa pintu Ka'bah dan berangkat bersama penduduk Quraisy menuju kawasan pegunungan. Dari sana mereka mengawasi dan melihat apa yang dilakukan Abraha tatkala memasuki kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Abraha dan bala tentaranya binasa sebelum sampai di kota Mekah. Sahabat LTTV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kisah ini membuat kita semakin bertambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun kekuatan musuh-musuh Allah yang berusaha menghancurkan Ka'bah, di saat itu adalah Abraha, pasti Allah akan binasakan. Kenapa? Karena Allah adalah sang pemilik Ka'bah dan Allah adalah sang penjaga Ka'bah. Jangan lupa terus saksikan channel TLT TV dan kita akan terus sampaikan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.